Dek, TV-nya dimatiin. Halo, Mas Iwan. Oke, sempat salah kamar 2 kali nih. Halo, Mas Iwan. Ada suara? Oh, belum nih. Masih mute ya, Mas Iwan ya? Halo, halo. Oke. Manggarai belum datang. Tapi sudah saku record. Sempat. Oke. Manggarai peserta grupnya piro? Manggarai, sebentar tanyain Manggarai itu siapa ya? 20 ya? Dela. Dela. Dek Faras.
ada yang masuk. Mas, katanya Dela, di dekat area sana tuh ada galian. Takutnya lampunya mati. Oh, mati lampu. Dela Mati bilang, lampu, tapi nggak ada masih sinyal. dicek. Iya, betul. Oke. Tapi nanti ditunggu dulu. Ini Dela bilang di situ ada galian, mungkin lampunya mati gitu. Ada Galian 18 orang sih, tapi kita tunggu dulu. kabel. Mati lampu di beberapa daerah. Labuan Bajo lampu mati lah. Mati lampu ngono sok ya sinyal Ini seluler ada yang masuk nih. melu Ada yang mati. masuk. Ya, Lady. Halo, selamat siang Kak Lady. Yes. Halo Kak, Halo, apa kabar? baik. Labuan Bajo mati lampu kah? Ada beberapa daerah yang tempat yang lagi mati lampu. Oke, nggak apa-apa kalau sekarang kita beberapa teman aja yang bisa dulu ya. Kita tunggu ya teman-teman yang lain. Oke.
nanti kita mulai 5 menit lagi ya Kak ya? Iya, Oke, baik. sebentar ya, sambil tunggu teman-teman yang lain. Oke. Kak, usahanya apa Kak? Coffee shop. Coffee shop? Iya. Di mana tuh? Di Labuan Bajo. Di Labuan Maju? Enggak, tempatnya di mana? Di dalam bandara. Di dalam bandara? Iya. Oke, keren. Gitu. Sekarang lagi di coffee shop-nya atau lagi di rumah? Baru saja nyampe di rumah. Sampai di rumah. Iya. Sudah ada webnya belum? Atau IG gitu? Oh, kalau IG sudah, web belum. IG sudah, web belum. Oke. Iya. Keren ya. Oke, ada yang masuk lagi, Kak Candy. Halo, Kak. Belum masuk nih. Oke. Oh, ini. Yes, Kak Candy. Apa kabar? Oke. Nanti kita nyalain semua videonya ya, biar kelihatan gitu. Iya, boleh. Sudah jam 1:16. Pak Iwan mau dimulai sekarang untuk ininya? Halo Pak Iwan? Boleh? Boleh. Yap, oke. Kita mulai ya. Baik, mungkin kita sama-sama nyalain video biar lebih interaktif kayak gitu. Kak Lady dan Kak Candy bisa dinyalain videonya. Ya, kelihatan di. Oke. Jadi teman-teman, selamat siang. Di pertemuan kita yang keberapa ya? Ke-6 kali ya? Atau yang kesekian deh, itu kita hari ini akan belajar tentang bagaimana membuat web ya dari Google Sites dengan Pak Iwan. Fungsinya apa? Fungsinya itu hampir sama dengan sosial media sih, tetapi lebih private seperti itu. Kalau sosial media kan itu punyanya Instagram atau Facebook seperti itu. Oke, mungkin langsung aja supaya kita bisa ada banyak waktu untuk belajar. Saya persilakan Pak Iwan untuk memberikan materinya. Silakan Pak Iwan. Terima Saya kasih. mute diri saya sendiri. Oke. Terima kasih Mbak Is. Selamat siang Kak Lady, Kak Candy. Selamat siang. Kalau nggak salah, DR Cafe yang di bandara ini udah punya Google Business sih kalau kemarin Iya. cek itu. Iya, benar. Udah ada Google Business-nya, tinggal dikelola. Iya. Kalau untuk aplikasinya sudah pernah download belum? Untuk apanya, Pak? Aplikasi Google Business. Belum. Untuk HP. Belum. Bisa dikelola lewat HP maupun dikelola lewat komputer. Oh, gitu ya. Saya belum pernah download deh. Oke. Ini langsung saya share screen aja. Mbak Es minta tolong share screen-nya di on kan.
Oke. Ini saya pakai laptop dulu, nanti kita pakai HP. HP saya tak join ya, Mbak Ais ya. Aku join pakai HP juga biar nanti bisa demo pakai HP juga. Ini udah kelihatan di layar ya? Ya, sudah. Oke. Karena yang udah ada itu DR Cafe, kita langsung pakai demo DR Cafe. Ya. Kalau nggak salah ini yang kemarin. Betul ya? Iya, benar. Jadi kalau dilihat di sini, sepertinya alamat dia udah sesuai ya. Iya. Di bandara, posisinya di bandara kalau ngelihat gambarnya ini. Iya, benar. Kemudian alamatnya ini jam buka sudah betul. Kemarin sih saya sempat perbaharui, tapi kayaknya belum terupdate deh. Jam buka, kemudian, nah ini yang belum ada di sini adalah website memang. Iya, benar. Ini ada di bawah ini ada informasi, istilahnya missing information atau informasi yang belum ditampilkan. Ada dua, yaitu nomor telepon dan website. Iya. Saya sebagai Google Local Guide bisa membantu untuk mengedit ini juga sebenarnya. Oh, Jadi gitu. misalnya ini kan ada di posisi saya ini kan sebagai pengunjung berarti kalau dalam hal ini. Kalau posisinya sebagai pemilik, tampilannya beda. Tampilannya kemungkinan seperti ini. Jadi ini yang saya kelola, misalnya mie ayam, bentar, tak ganti. Jadi kalau kita mengelola dengan Google My Business, nanti kita bisa tampil di situ lokasi yang kita kelola atau bisnis yang kita kelola apa saja. Jadi dari akun kita, saya kan menggunakan akun ini, saya mengelola, saya punya akun bisnis Google My Business, saya mengelola 2 lokasi. Jadi ini tampilan kita pakai tampilan laptop, nanti kita coba pakai HP. Jadi ini yang bisa kita kelola di Google Business. Kalau di alamat ini kan misalnya ya mulai dari data keseluruhan ini, mulai dari profil, kemudian namanya misalnya kurang, itu bisa kita edit sampai dengan penambahan misalnya informasi-informasi lain. Jadi kalau sebagai pengelola tampilannya ini. Jadi ada lambang-lambang. Yang putih itu suaranya mama. Nah, ada lambang-lambang pensil di sebelah kanan, nama, usaha, kemudian alamat. Ini adalah di mana kita bisa mengedit informasi. Terus apa yang perlu kita tambahkan itu bisa kita tambahkan di sini semua. Nah, kalau di di sisi saya sebagai pengunjung kalau di DR Cafe. Iya. Kita bisa membantu dengan ini, ada menu yang jadi Google menyediakan untuk reviewer atau pengunjung untuk mengusulkan misalnya ada yang perlu diedit. Ini kita klik yang mau kita edit. Tadi apa yang berubah? Jam Jam ya? Iya.
Nah, jam kita klik, misalnya ini buka tiap hari ya, Seminggu Iya, sampai Sabtu. Senin sampai Minggu. Edit. Yang jamnya, ini jamnya ganti semua atau hanya jam hari tertentu? Gini Pak, karena kami kan posisinya di dalam bandara, jadi kami Iya. operasionalnya itu sebenarnya mengikuti waktu jadwal penerbangan. Oh, dari Nah gitu. diedit jam berapa sampai jam berapa kalau sekarang? Kalau misalnya contohnya kayak hari ini kami buka jam 7:30 sampai jam 1 siang kayak gitu. Nah nanti di hari lain mungkin harusnya sampai jam 1 siang, nanti tiba-tiba ada penerbangan yang sampai jam 3 sore kayak gitu. Jadi tidak menentu. Oke. Kalau untuk jam tutupnya. Jam tutup, jam bukanya? Jam bukanya jam 7:30 pagi. Berarti jam 7:30. 7.30 ya. Kosong 7.30. Paling malam buka sampai jam berapa? Kalau selama pandemi ini belum pernah tutup sampai malam deh. Paling lambat sampai jam 3 sore. Jam 15 ya. Iya. Nah, nanti kalau sudah normal lagi kan nanti bisa diedit lagi. Iya. Selasa. Nanti setelah selesai semua kita klik dan nomor telepon. Nomor telepon saya bisa deh Pak, 0811 08 11 11 454 454 24 24 13. 13. Jadi nanti kalau dari saya sebagai pengunjung akan editan ini akan diterima oleh Google, kemudian akan direview. Nanti kalau disetujui nanti akan muncul perubahannya. Oh iya baik.
Itu di tempat saya munculnya dia mestinya ada email pemberitahuan. Mohon maaf ini agak flu. Kemarin waktu kita nyoba edit nambah lokasi di mana ya Mbak S ya, Pinasa Utara ini itu langsung ini muncul. Oke. Saya Nah, nggak bisa kemudian ngomong. ini untuk Google site-nya untuk menambahkan website itu dari pihaknya DRKV dari Kak. Nah, di situ nanti buka aplikasi dulu seperti ini ya. Google Business kalau lewat apa namanya laptop itu kalau sudah login di akunnya di Chrome, di Google Chrome, kemudian sudah login itu biasanya ada menu ini. Ini ada logo yang sebelah kanan seperti gambar kios itu diklik. Nah, dia akan tampil ke sini. Kalau di Lex kan nanti munculnya di RKV. Iya. Di RKV nanti diklik. Jadi setiap apa namanya pengguna Google My Business itu sebenarnya udah dapat jatah gratis di menu sebelah kiri. Ini ada tulisan website. Website ya. Ya bisa kita tinggal sebenarnya sih tinggal klik aja, pilih bentuk websitenya seperti apa, warnanya, kemudian istilahnya template ya. Mau hijau, mau yang biru ini. Kemudian kalau isinya ini juga bisa kita edit mulai dari button itu tombol apa yang pengen kita tampilkan di sini, apakah kontak, telepon, apakah menuju ke lokasi, kirim WhatsApp, atau ini jadi bisa kita tambahkan di sini. Kemudian judul atau apa namanya cover websitenya. Kalau tempat saya ini ya Wikipedia misalnya. Kemudian penjelasan singkat apa saja, terus ringkasan, kemudian penjelasan di bodinya. Sudah selesai, tinggal disimpan. Nah, munculnya kira-kira seperti apa, tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau ini webnya udah diaktifkan, websitenya sudah diklaim ya oleh Kak Ledis. Nanti ketika dia akan pindah ke sini informasinya, website alamatnya. Jadi sudah kayak website gitu ya, Mas Iya, ya. jadi dan itu membuatnya tidak ya kayak ngetik di MS Word mungkin ya. Sebenarnya tinggal nanti gampang selesai banget ngetik ya. akan tampil seperti ini, isinya sesuai dengan isi yang kita apa namanya masukkan di data yang di sini. Data yang di sini tadi. Nah, ini juga bisa diisi
macam-macam ya, mulai dari misalnya produk. Produknya apa? Jadi foto misalnya. Nanti kalau di DR Cafe berarti kan jenis-jenis kopinya. Jenis kopinya apa saja. Kalau di tempat saya mungkin ini misalnya. Jadi kan karena saya menunjukkan informasi wisata, ini namanya apa ya? Yang diparkirkan itu Mbak Is. Apa tuh? Abu Bakar Ali kalau nggak salah namanya. Oh ya. Oh yang di ini ya? Timurnya Tugu. Ini kalau ke sana misalnya kita cas 100.000. Wisata senja di pusat kota. Meliputi Tugu, stasiun Tugu, Malioboro, sama apa namanya yang pojok KM0 ya, KM0. Ini misalnya dia email Tadi sempat terputus loh Pak Iwan. Oh, oke, nggak apa-apa. Jadi nanti udah mengupdate websitenya tentang produk produk atau kalau ini kan kebanyakan kalau saya lihat ada produk-produk kopi sama kerajinan ya kalau nggak salah ya. Kalau hotel berarti nanti tarif kamar misalnya. Jadi nah ini bedanya Kak Lidis. Iya. Kalau yang di apa namanya di RKV ini kan di sini belum tampil websitenya. Iya benar. Dia masih masuk. Nah kalau sudah tampil nanti kan di sini dia bisa muncul di sini. Jadi klik. Jadi kalau pengunjung pengen buka websitenya itu bisa langsung. Jadi bedanya di situ. Apalagi ya? Ini sudah. Ya kira-kira ya seperti itu sih. Kalau cara membuatnya. Nanti download kita coba pakai HP sekarang ya. Iya. Kita coba pakai HP. Apa sih? Di Play Store apa namanya, Google Business atau Ini sebentar ya. Sudah tampil belum?
Jadi nanti buka Play Store, Hmm. Google Business, di search aja di situ, Google My Business. Nah ini dia muncul. Nah logonya seperti itu. Oke. Kalau belum install, nanti yang di kanan itu biasanya menunya Iya. install. Oke, saya install dulu. Kemudian dia akan tampil di depan di layar kita, entah mungkin di halaman ke berapa. Kalau saya kemudian saya pindah ke depan. Ini kalau di layar itu adalah di bawah logo Gmail. Itu kita buka. Nah, kalau kita belum punya lokasi atau bisnis yang kita kelola, bisa munculnya di sini. Jadi tidak ada daftar namanya, itu kita add new business. Itu kalau belum punya. Tapi kalau yang di DDR Cafe kan sudah dikelola. Iya. Jadi mestinya dia udah tampil di sini nih. Daftarnya tinggal kita klik mana yang mau kita ini. Iya. Kita edit atau kita tambahkan. Iya, iya. Jadi ini isi halaman depannya. Kemudian kita bisa melihat ada beberapa banyak data yang bisa kita lihat. Review, adakah yang review tempat kita, yang kirim pesan, yang menjadi follower kita, itu bisa kita lihat. Kemudian ini adalah insight atau apa namanya yang di atas tampil itu, berapa yang melihat, berapa yang mencari. Itu bisa langsung kita lihat di situ. Terus misalnya kita yang terkait dengan ini COVID, itu bisa kita tambahkan yang khusus tentang COVID. update mengenai COVID ya. Misalnya untuk selama COVID 19. WI, kalau di sana berarti WIT ya. Wita. Ya, Wita. Kemudian kalau kita produk tadi yang sudah tak masukin ya, kok 1 juta, 100.000 tadi. Kebanyakan nolnya. Edit. Ya, nggak apa-apa. Nggak ada yang beli nanti. Masuk pakai kesempatan nonton lihat sunset di situ. Aduh, kok nggak jadi edit. Rp100.000 saja. Nah, ini bisa ditambahkan banyak banget produknya. Itu juga bisa kita lihat dari sini. Apa namanya? Bisa kita lihat dari kita nambahkan apakah di sini, apakah kategorinya ada penawaran khusus. Jadi ini tombolnya tinggal yang tombol plus itu, tombol plus, tanda plus di pojok kanan bawah, di atasnya menu.
mau nambah foto juga tinggal yang di baris atas itu kita pindah ke foto, tambah foto dengan keterangan itu semacam galeri atau katalog. Jadi nanti bisa ketahuan misalnya di situ udah dilihat berapa orang, ini kan muncul itu. Ada yang view-nya udah berapa. Oh iya ini ya. Udah dilihat berapa orang, 200, 100, ini 300. Jadi kita bisa melihat yang apa namanya? Tertarik dan sudah mengunjungi lokasi kita. Kalau terbiasa pakai HP mungkin lebih mudah yang pakai ini aplikasi di HP. Kan tinggal tab, tinggal tunjuk-tunjuk. Nah. Dan ini kalau mau rutin untuk mengangkat publikasi atau apa namanya pemasaran ya, pemasaran itu paling lambat itu seminggu 2 kali ngisi posting, dan yang diisikan tidak harus produk ya, mungkin ada pengunjung yang punya kesan bagus tertentu pas lagi ngobrol dengan pengunjungnya tersebut kan bisa di foto di pas dia sedang menikmati kopinya. Oh gitu ya. Terus dikasih keterangan deskripsi. Jadi kayak ini kemarin saya pas kebetulan baru review untuk ini warung ini di daerah selatan. Salad burgernya bagus. Karena saya fungsinya informasi wisata, jadi sebenarnya saya mengupload ini tuh fungsinya untuk menarik orang agar bertanya ini di mana misalnya kayak gitu. Lokasinya di mana, kemudian kalau perlu ya mengantarnya kita yang antar. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting kita ngasih informasi mengenai tempat lokasi usaha atau tempat wisata tertentu yang kemungkinan besar dibutuhkan oleh orang. Tapi sudah, saya kira sementara itu mungkin bisa ada yang bisa sambil didiskusikan. Monggo. Belum ada sih Pak. Nanti ntar kalau buat webnya ya. Oke. Iya. Jadi nanti kalau sudah download, tadi masuk ke menu yang website, langsung dibikin langsung biasanya dia 5 menit paling. 5 menit Iya. bisa dilihat. Sudah bisa dilihat. Kan yang penting kita isi dulu tadi itu judulnya apa, judul webnya apa, terus informasi utama tambahannya, foto-foto gitu. Oke. Jadi kalau saya sendiri kan juga di sisi lain menjadi lokal guide istilahnya. Lokal guide tapi lewat lewat Google. Jadi Google punya program namanya Google Local Guide. Jadi fungsinya untuk membantu Bapak Ibu yang punya usaha, teman-teman yang punya usaha dengan menggunakan platform Google Business bisa makin terangkat. Kalau tugasnya saya sebagai local guide itu adalah jalan-jalan ke lokasi-lokasi wisata, kemudian icip-icip, kalau kopi ya berarti ngicip-icip kopi, kemudian saya review. Ini misalnya seperti ini. Jadi saya kira di di Labuan Bajo dan sekitarnya itu mestinya ada yang orang seperti saya. Iya, seharusnya ada sih ya. Iya. Kalau saya kan masuknya ke Jogja Local Guide. Ini udah tampil di layar belum ya? Itu. Jadi itu ada banyak lokasi. Ini
Local guide level 9, baru level 9. Masih kurang berapa ribu? Kurang banyak. 35.000 untuk level 10. Level terakhir. Nah, biasanya kalau local guide seperti saya yang level 9 ini ketika mengedit lokasi atau mengedit informasi di satu tempat biasanya cepat sih. Kemarin itu hari itu juga ya Mbak Es ya, waktu kita Yes. nambah print shop punyanya Mbak Osin. print shop Mbak yang Osin. di Serawet. Yep. Sudah bisa di-set dari luar belum? Nah, udah muncul. Jadi ini baru saya tambahkan kemarin. Tapi saya nambahkannya sebagai Print shop. Ya. Google Guide. Nah, nanti yang punya langsung Mbak Sasta. Nah, itu tuh tinggal mengklaim ini. Klik ini pakai aplikasi yang tadi itu yang di-download. Yang dia ngisi data pribadinya. Dia langsung online. Kalau yang ini tadi yang di RKV belum ada email. Sudah berubah belum? Ya tadi nambahkan jam sama ini ya. Nomor Oh, telepon. bisa ganti. Nomor teleponnya yang belum. Iya. Oh, Ini udah ganti jam. iya. Udah ke-update. Dan nanti kalau pas sudah normal jamnya tinggal diedit lagi aja nggak? Diedit. Karena ini kalau yang dari local guide itu kan semakin banyak yang mengedit, memberikan apa namanya saran untuk edit kan semakin cepat diterima oleh Google karena dianggap lebih valid kalau makin banyak yang. Nah ini mungkin nanti di teman-teman yang di Labuan Bajo bisa mencari tahu ini kita bisa melihatnya dari sini. Nah, misalnya dari Coffee. Dari Coffee ini kan skornya 4,4 bintang. Ada 17 review. Kelihatan ya? Iya, kelihatan, Pak. Nah, di sini ada nama-nama nih. Ini kan local guide ya, local guide 200. Cari yang kira-kira nggak bisa detek ini orang mana nih. Jadi dibuka aja profilnya, jadi bisa dibuka. Tempat-tempat yang dia review kebanyakan di daerah mana, kemungkinan dia lokasinya di kalau dia banyak ini sepertinya yang banyak di review di apa ini? Umay Besari, Lembaga apa ya? NTT. Nah ini kemungkinan orangnya deket. Kalau apa namanya Labuan Bajo itu di sini ya. Ini ya kalau salah. Iya itu apa itu tulisannya? Ah, ya benar. Ada Komodo. Oh ya betul. Ini kan pelabuhannya ya. Nah ini kan masih di wilayah setempat ini sebenarnya. Muhammad Arasi ini bisa dikontak nanti. Lihat fotonya. Nanti bisa dikontak untuk ya teman-teman gengnya siapa aja ya. Mungkin kenal dia. Yang kayak kita kan punya grup yang di Jogja itu, Jogja Local Guide. Kalau di sana mungkin Nusa Tenggara Local Guide atau apa ya, nggak tahu, belum tahu saya namanya. Jadi itu akan banyak membantu. Jadi fungsinya adalah membuat review tempat-tempat usaha atau bisnis agar ini semakin banyak dikenal. Ini kan membantu banyak dikenal untuk memberi rating.
Local guide itu bisa kelihatan kan ya siapa orangnya gitu kan Kak? Ini nanti misalnya yang Iya. di Tuh. Kayak tadi ya. dekat ini, Jadi siapa Dayati yang ini, sudah bisa ada. ini dia. Kan ada yang sifatnya kalau ke bandara itu kan ada yang orang karena tugas Oh gitu. iya. Ini kalau dilihat ini yang di review kayaknya juga ke timur dia baru kali. Lebih banyak di sini dia. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk membantu mempromosikan. Tapi ya, intinya dia harus pernah berkunjung ke lokasi ini. Misalnya karena kita tidak boleh mereview tempat yang belum pernah kita kunjungi. Belum pernah. Kode etiknya. Jadi kalau ke warung makan ya kita nge-review itu ya harus benar-benar kita udah pernah di situ ngicipi menunya, kemudian bisa memberi review. Kalau eksotik komodo ini Kak Indonesia deh atau beda ya? Kemarin yang pas sesi pertama ikut kayaknya. Ini udah banyak banget ini. Enak nih kayaknya nih. Saya babi bola balik cocok. Ya saya kira itu tambahan. Udah kebayang ya Kak Leti? Iya, iya. Nanti tinggal setelah download dicoba-coba dulu dan nanti didampingi kalau Mangere kalau nggak salah Mbak Dela. Mbak Dela. Iya. Mbak Dela. Kak, ini Kak, Ibu Candy Kak, Komodo Gift Shop. Coba mungkin bisa Oh dilihat. iya. Oke. Komodo Gift Shop ya. Komodo Oke, Gift coba cari. Shop punya Ibu Candy. Kita pindah ke bukan deh. Komodo Gift Shop. Gift Shop. Dekat bandara ya. Dekat bandara juga ya? Enggak Mbak, di Batu Cermin. Batu Cermin. Iya. Ini yang Oke, kita cek ya. yang ini Yang kah main kawasan di... wisata Goa Batu Cermin? Ini Iya. Komodo Gift Shop ini ya? Yang wisata Gua Batu Cermin. Tampil di layar Iya. belum? Komodo Gift Shop. Wah, ini kelihatan nih lokasinya. Jadi kalau main-main ke sini tuh, oh ya, ini tempatnya Ibu ya. Iya, Komodo Gift Shop ini. Saya besarkan dulu. Sekarang kan lagi Ini direlokasi sudah Gua komplit Batu ini. Cerminnya. Jadi Lagi kita Ini pindah sudah komplit ini. ke tempat baru sambil menunggu Gua Batu Cerminnya selesai direlokasi bulan Desember, mungkin Januari kita kembali lagi ke sana. Tapi sekarang udah buka lagi di depan rumah. Tempat wisatanya Bu yang direnovasi. Iya, tempat wisatanya. Oke. Saya Titiknya ada betul di satu sini ya. dalam tempat wisata Gua Batu Cermin. Tapi karena sekarang lagi direlokasi, sehingga saya bangun baru di depan rumah. Oke. Tapi saya belum bikin perubahan di My Google-nya. Saya belum bikin perubahan, Pak. Oh, tinggal ditambah aja karena ini kan masih aktif yang Iya, ini kan aktif masih My aktif kan Google-nya. yang sekarang ini yang di Komodo Gift Shop yang sekarang yang di kawasan wisata Goa Ya. Batu Cermin ini kan aktif. Dan ini kalau saya lihat di data yang ini sebelah kiri ini udah dikelola sebagai Google Business. Iya, betul. Sudah ada, tinggal di apa tambahin namanya? ya. Mungkin dibantu lagi untuk lebih menarik. Iya. Dan lebih mudah untuk ditemukan. Dan ya sebenarnya betul webnya ya. betul.
Wes, keren. Tapi ya webnya juga saya mau rubah lagi sih. Saya lagi sementara minta didesainkan lagi web yang baru. Nanti dibuat yang lebih Ya, simple. Ibu ya. itu sepatunya bagus banget, Bu. Keren ya. Jadi orang jadi terlihat ya nanti belajar. Kemarin kan sudah pernah belajar fotografi juga Ibu ya. Ya, termasuk foto-foto produknya nanti di update. Ini masih produk yang lama sih. Sekarang udah banyak produk yang baru. Oke. Hampir saya nggak pernah kelola sih webnya karena saya mau ganti. Mau ganti apa, Bu? Webnya saya mau ganti webnya saya yang lebih mungkin gantinya ke Komodo Gift Shop. Itu kan Komodo souvenir webnya. Ini Komodo tulisannya Komodo Gift Shop, a price for a small. Slogannya. Komodo souvenir ini domainnya. Iya, betul. Mungkin ini bahasa Indonesianya mungkin, Bu. Iya. Kalau mau Komodo Gift Shop ya tinggal ini beli lagi, Ibu beli domain lagi Komodo Gift Shop. Beli domain lagi. Ya, anak saya bilang sih katanya kita ganti aja yang lebih simpel. Iya, terus ininya diganti yang lebih simple. Nanti kalau mau detail baru klik masuk ke dalam. Jadi istilahnya apa namanya, tampak mukanya itu kayak kalau kita lagi ke toko itu nggak langsung rame. Ya. Kalau dalam konsepnya si Google itu kan ada tiga konsep dia. Untuk informasi itu adalah informasi lokasi. Jadi kayak tampilan depan mudah dibaca dari orang jalan. Terus apa itu papan nama ya, mungkin papan nama. Betul. Kemudian yang kedua itu adalah suasana toko. Suasananya dulu baru ke produk. Jadi ada tiga informasi itu yang perlu secara bertahap. Jadi ketika orang masuk nggak langsung penuh isinya produk gitu. Nah mungkin itu bisa diadopsi ke webnya yang baru, Bu. Yang baru sehingga orang ketika lihat pertama itu tidak langsung seluruh detail gitu mungkin. Kelola sih web harus Gimana? Halo, kok suaranya hilang? Aku dengar suaranya, Mbak. Oke, siap. Ini nggak usah dimatikan. Jadi ini ketika orang misalnya kan ini sudah pernah dikenal orang. Ketika orang klik ini dia pindah ke komodogiftshop.com misalnya. Oke. Pintu masuknya tetap ada. Jadi kalau ini hilang kan ketika diketik jadi nggak muncul nggak muncul. Oh, gitu ya, Pak. Ya, jadi ini nanti hanya istilahnya itu redirect, Bu. Redirect apa ya? Kalau diketik langsung menuju ke web Ibu yang baru yang misalnya komodogiftshop.com. Kalau misalnya jadi ganti. Jadi dan ini kan udah eman-eman istilahnya. Kalau dipakai orang lain kan malah jadi nggak lucu. Karena ini kayak KTP ya. KTP. Ini aktivitasnya ya kayaknya sih ini sudah bagus, ini ada respon dari owner. Coba Mas Iwan bisa balik lagi ke foto yang tadi nggak? Aku belum screen. Foto. Yang oleh-oleh tadi Komodo. Ini ya. Ya, oke. Oke, sudah cukup. Ya, udah tampil ya? Ya, sudah. Thank you. Bolo. Siapa itu? Bolo. Halo kakak. Beli. Blo. Bla. Beli. Mana seru ya kalau ibu-ibu punya usaha. Dari Google Map-nya ini, Google ini udah cukup bagus sih respon, cuma sepertinya memang update-nya, Bu, yang ini terakhir ini 2000. Iya, saya nggak pernah update webnya. Tahun yang lalu ini tulisannya.
setahun yang lalu. Jadi kalau tidak ada update kan dia tidak ada aktivitas kalau di sisi sudut pandangnya si Google itu. Koordinat lokasi masih tampil, masih muncul. Tadi makanya update itu sebisa mungkin paling lambat seminggu sebenarnya, supaya tetap informasinya tetap muncul di internet. Oke. Mantap ini. Komodo Gift Shop. Keren. Kita ke sana ya. Mudah-mudahan akhir tahun sudah diizinkan untuk pelatihan offline. Iya. Karena kita masih menunggu izin. Kita masih menunggu izin dari Kemenhub sama Kominfo-nya sendiri. Harusnya kan Untuk kita bisa datang ya. langsung di lokasi supaya bisa langsung diskusi di tempat, foto pun bisa langsung pakai foto sampelnya produk-produk yang dipunyai oleh para peserta. Gitu. Teman-teman. Ya. Jadi memang kendalanya adalah karena belum boleh offline ya, kita online dulu ini. Oke, ada lagi nggak? Iya. Oke, Pak Iwan. Ibu Lady dan Ibu Candy, gimana? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Enggak sih, untuk sementara. Hanya nanti minta bantuan kalau kelas berikut. Gimana kira-kira My Google bisnisnya kita tuh daya tariknya lebih bagus gitu, kira-kira gimana? Nanti itu berarti pertama konten tadi ya. Kontennya kita rombak ulang. Ya. Karena kalau kita pakai yang tadi kita demokan, kita kelola di Google Business, itu kan kita bisa ngupload macam-macam itu. Tidak berdasarkan uploadannya pengunjung, tapi berdasarkan uploadnya owner atau pemilik. Jadi nanti kita pilih foto terbaik, kemudian tampilan tadi itu dari depan ya, tampilan profil toko dari tampak dari luar, dari jalan gitu. Tiga kelompok tadi itu. Jadi istilahnya itu fasad ya, tampilan toko ketika di jalan. Kalau di secara fisik itu kan kita di jalan nengok, oh itu Komodo Gift Shop. Nah kalau di online kan juga sama, kita sebisa mungkin memberi informasi kepada orang yang lewat itu, ketika lewat di situ itu tampilan toko itu kira-kira gimana gitu. Jadi misalnya, sebentar, saya langsung buka ini aja malahan, langsung buka balik ke Komodo Gift Shop. Biar kebayang. Saya tak coba langsung jalan-jalan. Mudah-mudahan bisa tampil.
kelihatan di layar nggak? Sudah tampil belum? Ini mau masuk ke Batu Cermin. Ya. Kalau di map itu lokasinya di depan sana. Betul nggak? Terus lagi masuk ke dalam. Dia di dalam Ke sih. dalam. Sebentar. Sekarang udah nggak ada, udah dibongkar nih. Bisa itu, Kak. Mohon maaf lagi. Kurang fit jadi ini masuk terus ya. Sudah mentok. Nah, tapi nggak bisa lokasinya lurus. betul di sini ya, Bu ya. Di dalam. Masih kurang berapa meter ya kalau di peta itu. Baru sampai pintu gerbang sini tadi. Tidak ada Wah, akses keren ya. ke Keren dalam. ya. Kenapa nggak ada ini? Ya, nggak ada street view-nya yang di dalam. Hanya sampai pintu depan. Jadi kita lihat ke yang ininya. Betul nggak ya? Ya. Ini yang diupload oleh pemilik, owner. Ada juga sih tamu yang upload. Ini yang owner, kemudian ini yang ini tamu mungkin. Ini ada yang upload video juga. Di kedai itu, di depannya. Di kedainya Komodo Gift Shop juga. Mantap. Nah, ini ownernya. Keren. Ibu ini. Mantap. Kalau kemarin udah dapat foto belum ya? Dapat materi fotografi. Ini kalau dari kelompok 3 kategori yang di ini Google tadi, tinggal yang tampilan depan sih. Tampilan luar ya, dari luar. Tapi kalau melihat ini posisinya di dalam kompleks, mestinya tidak terlalu masalah sebenarnya. Ini tasnya lucu, Ibu. Ini tasnya keren banget. Keren banget. Ini khas Manggarai, Bu. Keren ya tasnya ya. Ibu suaranya di mana? Komodo Gift Shop. Sepertinya jaringan lagi timbul tenggelam nih. Iya, sama. Timbul tenggelam. Nampaknya jaringannya Senin Kemis. Betul, bajunya bagus, Re.
Akhir Mei 2019 sepertinya. Apanya, Kak? Ya. Oh, ini tas anyam. Talinya kulit. Keren, Mantap Ibu. Banyak kok di toko. Siap. Mei 2019. Iya, itu kedainya. Setahun yang lalu ya berarti ya. Ada yang Desember. Kalau yang dari owner ini Mei ya, Mei. Ini Januari 2020. Mei 19. Andin. Itu Andin, cantik sekali. Ya, Andin. Mau ya Bu Kenny, mereka dimintai foto. Oh, mau. Seneng banget Kalau deh. kalau pada duduk di kafe tuh ya, mereka pada mau endorse nanti. Endorse. Oh gitu. Iya, oh maaf Jadi ya, tolong jangan ini endorse. Satu fungsinya ini kan nanti tinggal di-upload juga di Instagram. Biasanya kan mereka punya Instagram. Di-tag di Tapi Instagramnya. kalau nyuri foto nggak boleh? Misalnya, Ibu tahu dia lagi duduk di situ, terus Ibu foto gitu nggak boleh juga? Nggak boleh. Kalau mau kita upload, kita harus minta Pamit. izin. Iya. Kita harus menyampaikan bahwa kita memfoto dan kita banyak kok, banyak. Cuman saya belum upload aja. Itu bisa jadi endorse tersendiri, Bu. Iya. Ya. Kasih ke Andin sudah berkunjung ke Komodo Gift Shop. Sebentar. Aduh, keren banget itu. Dasar emak-emak nih. Iya, habis belanja ini ngopi-ngopi. Lapar mata Ibu. Ibu Saya hobinya soalnya kerajinan yang seperti itu tuh, Bu. Pakai tasnya suka yang tas yang keranjang. Kemarin sudah sempat ikut materinya Facebook belum? Yang Mbak Lisa? Kayaknya sudah ya, Mangara ya? Sudah ya? Iya, sudah. Kemarin tuh nggak mati. Oh, nggak ikut? Listrik mati sampai malam, jadi saya nggak bisa ikut. Itu apa, Bu? Itu tadi ada komodonya tuh. Ini komodo patung ini. Enggak kayak tadi tuh. Nah, ini dah. Komodo patung atau apa tadi? Iya, itu komodo. Itu komodo dalam kandang. Komodo-komodoan ada? Kenapa, Mbak? Beneran? Iya, komodo-komodoan. Enggak, komodo-komodoan. Nggak boleh kalau beneran. Kena undang-undang perlindungan. Mana tadi ya? Tas tadi mana tuh? Tas anyam. Yang ini sama satunya lagi loh tadi. Tas. Jadi kalau yang tas nah ini dia. Mbak Lisa itu yang Facebook, dia jualannya hanya tas satu ini, Bu. Jadi karena dia nemu market atau nemu pasar yang pas, pelanggannya itu ngantri sebelum tasnya jadi udah ngantri duluan. Jadi padahal hanya pakai Facebook. Jadi mungkin ya
perlu kalau ini kan kalau dari sisi produk saya lihat sudah nggak ada masalah ini. Produknya macam-macam banyak dan etnik ya, istilahnya ada nilai budayanya yang bisa diangkat juga. Gelang ya ini ya. Ya, gelang mutiara Komodo itu dari Pulau Komodo. Kita ke sana Mbak Es. Yes, siap. Tiket. Oke, mantap Bu. Nanti kalau udah mau bikin web barunya mungkin kita bisa kabar-kabar apa mungkin yang perlu kami bantu. Kita support. Itu Mbak Es dari saya. Oke. Baik, Ibu-ibu, terima kasih sekali sudah hadir di kelas ini. Semoga sedikit pelajaran dari kami bisa membantu ibu-ibu untuk memperbaiki webnya atau GMB-nya. Dan kita berdoa sama-sama ya, semoga COVID segera selesai dan toko segera banyak pengunjungnya lagi, gitu kan, gitu semuanya. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Bu Candy dan Bu Lady. Ya. Semua kita akhiri kelas hari ini. Sampai ketemu lagi besok ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya end meeting. Terima kasih.